Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sudah selesai memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, DPR dan merintangi penyidikan Harun Masiku. KPK mengungkap alasan tidak menahan Hasto Kristianto. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika saat konferensi pers, Senin, 13 Januari 2025. Tessa mengungkap salah satu alasan tidak menahan Hasto adalah ada beberapa saksi yang belum menghadiri pemanggilan KPK. Salah satunya Maria Lestari. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa di antaranya saudara Saiful Bahri dan saudari Maria Lestari dan ada beberapa saksi lainnya, ucap dia. Kemudian, ia mengatakan KPK baru akan menahan Hasto ketika penyidik dan jaksa menilai kasus Hasto sudah siap dilimpahkan ke tahap selanjutnya. Tentunya, bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siapkan dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Hasto Kristianto telah selesai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, DPR dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto hanya mengucapkan terima kasih setelah diperiksa. Terima kasih ya, terima kasih, kata Hasto seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 13/1. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan tim penyidik tidak menahan Hasto karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang belum hadir. Yang bersangkutan, Hasto Kristianto, tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir, kata Tessa dalam jumpa pers, Senin 13 Januari sore. Tessa menjelaskan, tim penyidik masih membutuhkan keterangan dari beberapa saksi yang belum hadir. Saksi itu, antara lain, kader PDIP dan ex-napi kasus ini, Saiful Bahri, serta anggota DPR dari fraksi PDIP Maria Lestari. Ada pula sejumlah saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, katanya. Dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat berkas sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan, tambah Tessa. Ditanya apakah kapan Hasto akan diperiksa kembali, Tessa mengatakan yang bersangkutan pasti akan diperiksa kembali. Menyinggung tentang hal apa saja yang ditanyakan kepada Hasto, Tessa berkata, penyidik bertanya, seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan Hasto terkait perkara yang disangkakan maupun tersangka yang lain, ungkapnya. Tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto, kanan, melambaikan tangan saat akan menjalani pemeriksaan oleh KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 13/01. Tessa tidak mau menjelaskan detil-detil isi materi pemeriksaannya. Dia berdalih rincian tersebut sudah masuk materi penyidikan. Ditanya sikap KPK terhadap permintaan Hasto agar KPK menunda pemeriksaannya lantaran pihaknya sedang menempuh proses pra-peradilan, KPK menolak permohonan tersebut. Prosesnya tetap berlanjut apakah nanti saudara HK, Hasto Kristianto, akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi, kata Tessa. Dia menjelaskan, kerja penyidikan dan proses pra-peradilan merupakan hal yang berbeda. Tessa berujar penyidik memiliki wewenang untuk memeriksa Hasto walaupun sedang ada pra-peradilan. Diperiksa sekitar 4 jam, Hasto irit bicara. Sekitar pukul 13.30 WIB, Hasto keluar dari ruang pemeriksaan. Dia tidak menjelaskan panjang lebar dari hasil pemeriksaan yang berjalan sekitar 4 jam. Magdir Ismail, kuasa hukum Hasto, menyebut kliennya akan terus bersikap kooperatif dengan penyidik KPK. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang tentu akan kami ikuti sesuai kebutuhan pihak penyidik, ujar Magdir kepada pers. Hasto diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Sebelum pemeriksaan hari ini, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK dengan berbagai alasan. Di hadapan wartawan, Hasto mengatakan kehadirannya ke gedung KPK sebagai bukti bahwa dirinya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Hasto juga menyatakan pihaknya akan menyerahkan surat ke pimpinan KPK tentang upayanya mengajukan pra-peradilan atas kasusnya. Saya mempunyai suatu hak untuk melakukan pra-peradilan sehingga pada kesempatan ini kuasa hukum saya akan memberikan surat pada pimpinan KPK berkaitan dengan pra-peradilan itu, kata Hasto. Pada pekan ketiga Desember 2024 lalu,
KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan terkait kasus Harun Masiku. Hasto adalah tersangka ke-6 dalam kasus dugaan suap tersebut. Sebelum masuk ke gedung KPK untuk memulai pemeriksaannya, Hasto bilang bahwa sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, dirinya bekerja di atas penugasan Megawati Soekarno Putri, orang nomor 1 di partai tersebut. Sejak ditunjuk oleh Megawati, kata Hasto membuat klaim, dia selalu mendasarkan setiap tindakannya sebagai anggota partai pada nilai demokrasi dan meritokrasi. Hasto menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu, PAW, yang juga menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP, Harun Masiku. KPK, dalam keterangan resminya, mengatakan Hasto diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan melalui orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah. Terkait kasus ini, KPK sudah memeriksa beberapa orang saksi. Di antaranya adalah ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. KPK juga sudah memeriksa ex-Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi. PDIP berulang kali menyebut penetapan tersangka Hasto sebagai bernuansa politik. Sehari setelah Hasto dinyatakan sebagai tersangka, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menudingnya bermotif politik. Menurutnya, indikasinya terlihat dari apa yang disebutnya sebagai pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, terhadap Hasto. Seharusnya, kata Roni, SPDP yang dikeluarkan KPK seharusnya bersifat rahasia. Pembocoran SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan, kata Roni dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 24 Desember malam. Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik, ujarnya. Roni menilai upaya pemidanaan Hasto itu dipaksakan atau kriminalisasi. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, tegasnya. Partai berlogo kepala banteng itu juga menganggap, dari hasil persidangan terhadap tersangka lainnya, seperti Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, Hasto tidak terlibat dalam kasus ini. Uang, suap, itu dari Harun Masiku, kata Roni Talapesi kepada wartawan di gedung KPK, Senin 13 Januari pagi. Sampai sejauh ini Harun Masiku masih dinyatakan buron. Usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka, PDIP juga mengancam akan membuka apa yang mereka sebut sebagai skandal korupsi para pejabat tinggi negara. Para pegiat anti korupsi mencurigai ancaman itu hanya jiger tak sambal. Apabila PDIP memiliki bukti-bukti itu, para pegiat anti korupsi meminta agar mereka merilisnya. Bagaimana tadi? Namun di sisi lain, mereka mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut kasus Harun Masiku secara independen. Saudara HK ini berapa orang, bagaimana mereka bertindak, ya. Kalau memang ada hal-hal di luar aturan, tentunya akan disampaikan kepada pihak yang mengatur di KPK. Namun sepanjang yang saya ketahui, sebagaimana yang sudah disampaikan baik melalui jubir PDIP, Saudara HK sendiri, maupun dari kuasa hukum Pak HK, bahwa mereka akan taat, mereka akan kooperatif. Jadi saya pikir selama mereka hadir untuk memberikan dukungan dan mau mengikuti aturan di kantor lembaga tersebut, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Yaitu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Apakah memang keterangan saudara FB ini dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur, baik itu untuk pasal yang disangkakan suap maupun pasal yang disangkakan menghalang-halangi penyidikan. Saya tidak bisa berandai-andai karena sebagaimana rekan-rekan ketahui,
Untuk saksi maupun tersangka yang dipanggil, saya baru diinfokan di hari H. Kalau seandainya memang ada, akan disampaikan, tetapi sampai dengan saat ini belum terinfo ke saya. Ya, saya belum nonton ya, belum nonton beliau jogetnya seperti apa. Terus untuk kelompok apa, pecinta komunitas pecinta koplo ya, kalau memang itu tidak digunakan untuk hal-hal negatif, ya tentunya KPK juga tidak bisa melarang, ya, karena KPK juga tidak pernah melakukan pengajuan branding ke Haki ya, bahwa logo KPK ini tidak bisa digunakan untuk apapun, ya. Namun KPK juga tetap meminta kepada pihak-pihak yang memang banyak itu di daerah-daerah, ya, ada kelompok pecinta kaos segala macam. Saya pikir selama itu tidak berkonotasi negatif dan tidak dalam rangka mencemarkan nama tersebut, ya sah-sah aja. Ya, KPK ini kan bekerja sesuai aturan hukum ya. KPK tidak bisa beropini, KPK juga tidak bisa bergosip, ya. KPK tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan fakta. Apa yang disampaikan baik pimpinan sampai dengan jubir tentunya seyogyanya sesuai dengan ranah bidang kerja KPK. Kalau seandainya ada hal-hal seperti itu, KPK reaktif atau tersindir, saya pikir itu mungkin pribadi-pribadi bila ada, tetapi sampai dengan saat ini saya belum melihat adanya pegawai yang merasa tersindir, pimpinan yang merasa tersindir. Kenapa? Karena KPK hanya fokus bekerja. Ya, pasca kejadian tersebut, sebagaimana rekan ketahui, yang bersangkutan hari ini hadir. Itu saja. Ya. Ya, sampai dengan saat ini dari Biro Humas belum menerima undangan untuk menghadiri acara maraton itu ya. Mungkin nanti Mbak Tasya bisa menyampaikan bila ada, tetapi tidak ada undangan secara resmi dari Pak HK maupun PDIP untuk menghadiri acara tersebut. Belum ada. Pak siapa mempertanyakan? Kenapa bisa pada biasa? Pemanggilan PDI lagi masalah aplikasi konten yang
Apakah KPK sudah mendapat laporan terkait aplikasi tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah pelapornya ngomong ke media bahwa dia sudah melapor? Iya, maksudnya apakah pelapornya ngomong bahwa dia melapor? Karena sebagaimana rekan-rekan ketahui, kecuali yang bersangkutan mendeklar bahwa saya sudah melapor, saya tidak punya akses info, karena itu sifatnya rahasia. Jadi yang tahu hanya penerima laporan sama pelapor. Ya, saya pikir nanti itu akan menjadi salah satu perhatian. Kalau memang ada dugaan korupsi di situ, ya kita menghimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui untuk bisa melaporkan. Ya, karena tentunya perkara korupsi ini menjadi salah satu perhatian penting ya bagi Presiden kita, Bapak Prabowo, dan menyangkut di hampir semua lini. Itu yang menjadi concern beliau. KPK juga terbatas sumber dayanya, sehingga kita sangat menghargai bila ada rekan-rekan yang memiliki pengetahuan bahwa ini merupakan keuangan negara dan perlu diperhatikan pelaksanaannya oleh KPK. Silakan datang untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama tadi terkait CSR BI. Ya, itu masih pendalaman ya. Belum ada penetapan tersangka. Masih didalami oleh penyidik. Kapan dipanggil, siapa yang dipanggil, nanti akan saya sampaikan ke Mas Rizky hari hanya bila memang ada pemanggilan saksi yang bersangkutan. Semua pihak yang diketahui oleh penyidik bertanggung jawab dan mengetahui proaktif di perkara korupsi yang sedang ditangani dan ada alat buktinya, maka bisa dikenakan pertanggungjawaban dan ditetapkan sebagai tersangka. Siapanya saya tidak bisa mengatakan satu persatu, termasuk subjek yang tadi Mas Rizky sampaikan, apakah si A bisa dikenakan, si B bisa kenakan. Saya mengatakan semua pihak bisa dimintai pertanggungjawabkan bila memang ada alat buktinya. Ini kembali ke perkara apa nih? Hasto lagi. Oke. Jadi soal apa ya? Terkait soal suap atau ada donatur dari dan juga apakah ditanya kepada Pak Hasto dan soal gimana? Ya, mungkin bisa juga ditanyakan, tapi apakah itu ditanyakan atau tidak ya saya tidak tahu. Gitu. Sama juga, saya tidak mengetahui materi pemeriksaan penyidik terhadap saksi maupun tersangka. Ya, jadi mohon rekan-rekan juga bisa memahami, bukannya jubir menutup-nutupi, tidak, karena memang itu masuk materi penyidikan dan itu bisa disampaikan nanti pada saatnya di saat berkas ini dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Udah ada belum ya? Belum ada. Belum ada. Belum. Siapa? Saya tidak menemukan
nama tersebut di daftar saksi yang dimintai keterangan hari ini, kemungkinan besar yang disebut Mas Mario itu bila memang diketahui hadir itu bukan di penyidikan, kemungkinan besar. Bisa di penyelidikan tetapi saya tidak tahu. Gimana? Jadwal Risa atas nama? Baik, silakan rekan-rekan bagi yang mau bertanya hari ini. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut.
Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan nanti. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti Saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Mas, itu kan suratnya ditujukan untuk pimpinan KPK. Nah, ini yang menolak ini pimpinan atau penyidik, Mas? Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah
berkoordinasi dengan atasan dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Ya. Dari pertama datang terus keluar dia selalu bicara, tapi hari ini ketika keluar dia tidak bicara sama sekali. Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Ya itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan clue-nya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian. Mas, tadi Pak maksudnya Kesepakatan apa ya? Ya, maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Makbir. Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Makbir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan? Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan, ya. Artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses pra-peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Iya. Ya. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra-peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak itu dikembalikan kepada penyidik nanti.
termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan? Bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara? Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Mario, itu dimungkinkan, tetapi apakah akan dilakukan nanti kita kembalikan prosesnya ke penyidik nanti. Ya, penyidik mendalami semua hal, terutama yang memang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara. Jadi sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada 2 perkara yang disangkakan oleh kepada saudara HK, dalam hal ini suap, saudara Harun Masiku, kepada saudara Wahyu Setiawan, dan juga menghalang-halangi penyidikan. Jadi pemanggilan penyidik terhadap saksi-saksi ini tentunya berputar pasal yang disangkakan maupun objek perkara yang disangkakan kepada saudara HK. Apakah saksi-saksi yang dipanggil ini ada kaitan langsung? Tentunya penyidik memiliki penilaian tersendiri, bahwa termasuk salah satunya saudara Maria Lestari, ya, maupun KPU, bahwa saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian atau setidaknya petunjuk terhadap perkara yang sedang disangkakan untuk bisa menguatkan perkara ini, sehingga nanti pada saat perkara ini disajikan di persidangan akan meyakinkan hakim bahwa memang benar perbuatannya ada, didukung dengan alat bukti yang nanti akan disajikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum. Ya, KPK selalu menyiapkan diri karena pengajuan pra-peradilan ini bukan hal yang pertama, ya. Ini KPK sudah sering di-challenge oleh para tersangka melalui pra-peradilan. Tentunya rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra-peradilan, dengan berkoordinasi dengan penyelidik, berkoordinasi dengan penyidik, termasuk dengan struktural, dalam hal ini para direktur, deputi maupun pimpinan, dan semua administrasi dalam rangka penyidikan tersebut juga akan disiapkan sehingga nanti pada saatnya sidang itu digelar, Biro Hukum bisa meyakinkan hakim pra-peradilan bahwa perkara ini memang
sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pak siapa sudah ini? Enggak, maksudnya sudah menegaskan siapa tadi? Pak Dirdik. Beliau menyampaikan apa? Oke. Ya, saya perlu menanyakan kembali ya namanya atau inisialnya, tapi sampai dengan saat ini belum diinfokan oleh penyidik, tetapi betul aset-aset tersebut memang disita dari salah satu tersangka.